Tak dapat disangkal, Anies Baswedan jadi figur primadona sebagian masyarakat Jakarta saat ini. Popularitas dan elektabilitas Anies jauh lebih tinggi dibanding bakal calon lainnya. Setidaknya ada dua nama lain yang menempel elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei. Keduanya adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Ridwan Kamil yang kemudian dianggap sebagai sosok yang bisa menyaingi Anies di Pilkada Jakarta 2024. Hasil survei terakhir yang dirilis Indikator Politik periode 18 sampai 26 Juni 2024 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan di Pilkada Jakarta paling banyak disebut pada simulasi top of mind yaitu 39,7%, disusul Basuki Cahayapurnama atau Ahok 23,8% di posisi kedua dan Ridwan Kamil di posisi ketiga dengan 13,1%. Anies dengan pengalaman di Jakarta dan elektabilitasnya yang tinggi hingga saat ini masih menunggu siapa yang bakal jadi penantangnya di Pilkada Jakarta. Ahok yang digadang-gadang sebagai tokoh yang mampu menyaingi Anies, elektabilitasnya memang tidak kalah saing untuk maju melawan Anies. Masalahnya, Ahok masih dibayang-bayangi politik identitas yang mungkin saja jadi tantangan besar baginya. Nama lainnya, Ridwan Kamil atau RK, sebenarnya tidak kalah populer, namun sayang kalah pengalaman dibanding Anies dalam memimpin Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil yang dianggap jadi penantang sepadan Anies Baswedan lebih diinginkan dimajukan Partai Golkar di Pilkada Jawa Barat. Kader Partai Golkar yang memiliki elektabilitas tertinggi, sehingga bisa mempermudah proses pencalonan dalam Pilkada tahun 2024. Survei terakhir dari kita juga kuat sekali keinginan masyarakat Jawa Barat yang menginginkan agar Pak Ridwan Kamil kembali dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, Ridwan Kamil punya peluang untuk bersaing dengan Anies. Jika Ahok tidak maju di Pilkada Jakarta, diprediksi Ridwan Kamil akan dapat durian runtuh dari suara pendukung Ahok. Ya, Ridwan Kamil masih terbuka peluangnya, meskipun peluangnya tidak sebesar di Jawa Barat. Tetapi bukan berarti dia kartu mati di Jakarta, karena kemampuan Ridwan Kamil untuk menarik pendukung yang lain itu lebih kuat. Contoh yang paling jelas tadi, kalau Ahok tidak maju, itu Ridwan Kamil langsung dapat durian runtuh. Selisih dengan Anies jadi makin menipis. Keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta menjadikan Anies jadi sosok pertama yang punya tiket melaju di pemilihan Gubernur Jakarta. Dengan mengantongi 29 kursi DPRD, 11 dari Nasdem, dan 18 kursi dari PKS, Anies Baswedan sudah cukup mengantongi bekal dukungan sebagai syarat maju di Pilkada Jakarta dan jadi yang pertama pemilik tiket melaju di pemilihan Gubernur Jakarta. Sisa waktu sebulan menuju pendaftaran bakal Cagup-Cawagup pada 25 hingga 29 Agustus mendatang. Akankah nama Ridwan Kamil muncul sebagai kejutan yang akhirnya maju sebagai penantang Anies di Pilkada Jakarta November mendatang? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Anies Baswedan terus mengungguli sejumlah survei Pilkada Jakarta. Namun, elektabilitas Ahok dan Ridwan Kamil terus menempel Anies. Bahkan Ridwan Kamil berpotensi dapat durian runtuh jika Ahok tak maju. Akankah Anies akan berujung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhanuddin. Terima kasih Mas sudah bergabung di Kompas TV untuk sore ini. Makasih undangannya, Mario. Siap Mas, ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu kontestasi yang paling sering dibicarakan di pemilihan kepala daerah, di mana top of mind Anies masih menjadi yang terunggul dan juga ada Ahok dan juga Ridwan Kamil. Dari Indikator Politik Indonesia sendiri Mas, bagaimana melihat Anies masih menjadi champion, masih menjadi juaranya untuk pertarungan di survei ini? Ya sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya Anies memuncaki klasemen survei karena beliau pertama
adalah incumbent 2017-2022 sebagai gubernur terpilih terakhir sebelum akhirnya maju dalam pentas Pilpres 2024 kemarin. Meskipun di Pilpres secara nasional kalah, di DKI Jakarta juga kalah tipis dibanding Prabowo Subianto. Tetapi setidaknya dia punya modal elektoral yang lebih tinggi dibanding nama-nama lain. Tetapi yang perlu dicatat, Mario, elektabilitas Anies ini tidak dominan. Karena kalau kita cek dari berbagai macam simulasi, itu elektabilitas Anies tidak pernah mencapai 50% plus. Jadi paling tinggi sekitar 42% dalam simulasi 3 nama, yaitu Anies versus Ridwan Kamil versus Ahok. Sementara menurut undang-undang, buat calon untuk menang satu putaran itu minimal 50%. Artinya meskipun Anies dominan dan mendapatkan perolehan paling tinggi, tetapi elektabilitas Anies tidak cukup aman karena bagaimanapun sangat ditentukan oleh siapa lawan Anies ke depan. Dan per hari ini belum tahu siapa nama definitif akan menjadi rival Anies di pilkada mendatang. Mas Burhan, tidak cukup aman kata kuncinya. Ada sisa waktu 1 bulan lagi jelang pendaftaran. Apakah mungkin elektabilitas Anies, Ahok, dan juga RK bisa berubah mendekati waktu pendaftaran nanti? Sangat mungkin. Per hari ini kan belum ada calon definitif ya. Kita perlu menunggu siapa yang akan diusung oleh koalisi yang akan memajukan calonnya di pilkada mendatang. Yang sudah hampir pasti Anies kemungkinan besar akan mendapatkan perahu. Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon gubernur, kemudian PKS, tetapi PKS masih memasang syarat Anies harus memilih Sohibul Iman sebagai wagubnya kalau ingin maju melalui PKS. Tetapi yang kita tunggu adalah siapa calon gubernur yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju. Nah, per hari ini Kim itu belum definitif karena ada tarik-menarik di internal koalisi Indonesia Maju terkait Ridwan Kamil. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil maju, kemudian Anies maju, Ahok maju, kemungkinan besar dari 3 nama ini yang lolos putaran kedua, karena tidak ada yang mencapai 50%, adalah Anies versus Ahok. Karena Ahok berada konsisten di peringkat kedua. Tetapi di putaran kedua, dengan asumsi Anies versus Ahok yang maju di putaran selanjutnya, itu Ahok dengan mudah dilibas oleh Anies. Karena suara Ridwan Kamil yang tidak lolos, pendukungnya cenderung lari ke Anies ketimbang ke Ridwan Kamil. Tapi kalau Ahok tidak maju, maka Ridwan Kamil yang akan dapat durian runtuh. Karena pendukung Ahok sekitar 32% itu mayoritas mutlak lari ke Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya lawan terberat Anies itu bukan Ahok, tapi Ridwan Kamil. RK berpotensi dapat durian runtuh, Mas Burhan, jika Ahok tak maju. Tapi seberapa besar peluang Ahok tak maju di pilkada DKI Jakarta yang juga surveinya cukup tinggi sebenarnya? Sangat tergantung oleh PD Perjuangan. Jadi lagi-lagi kalau membaca survei jangan melihat di atas permukaan. Memang Ahok berada di peringkat kedua, tetapi selisihnya dengan Anies signifikan dalam berbagai simulasi. Apalagi kalau misalnya Ahok lolos putaran kedua, itu berat sekali buat Ahok untuk menang. Saya sendiri berharap Ahok mendapatkan keadilan. Saya termasuk orang yang mengagumi beliau, dan saya menyayangkan mengapa beliau terkena isu abad pertengahan, saya sebut demikian ya. Karena isu primordial dipakai untuk mengganjal seorang Ahok yang punya kinerja baik. Dan kita tahu bahwa Ahok juga mengatakan siap untuk maju pilkada 2024. Tapi masalahnya adalah yang tidak siap pemilihnya. Jadi pemilih di Jakarta itu masih terganggu oleh isu-isu primordial yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Dan ini yang membuatkan Ahok mengecil bahkan dibanding Ridwan Kamil sekalipun. Mas, tapi seberapa besar durian runtuh yang didapatkan oleh Ridwan Kamil jika pada akhirnya misalkan Ahok tidak maju? Apakah mungkin saingan RK versus Anies maju putaran kedua misalkan, ataupun head to head di putaran pertama akan mungkin bisa memenangkan RK mengejar Anies? Nah, data yang kami presentasikan kemarin sangat jelas, Mario. Jadi kalau misalnya kita cek dari semua simulasi hingga 3 nama, itu selisih Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan
itu kisaran 26-27% selisihnya ya dalam semua simulasi kecuali head to head. Tapi ketika simulasi head to head dilakukan Anies versus RK dengan asumsi Ridwan Kamil dengan asumsi Ahok tidak maju, itu selisih Ridwan Kamil langsung menipis dengan Anies Baswedan. Jadi suara Ahok itu langsung ngeblok ke Ridwan Kamil. Sehingga perbedaan antara Ridwan Kamil dengan Anies dalam simulasi head to head itu tinggal 11%. Dan jangan lupa Ridwan Kamil sampai sekarang belum bekerja, belum definitif juga. Karena partainya sampai sekarang masih mencoba mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena sudah hampir pasti Ridwan Kamil akan memperoleh kemenangan di Jawa Barat. Sementara di DKI Jakarta belum tentu. Betul. Tapi lagi-lagi poin saya, kalau RK maju, kemungkinan RK untuk menarik basis pendukung calon gubernur yang lain itu lebih besar ketimbang Ahok atau nama-nama. Mas Burhan, kalau misalkan tadi Anda mengatakan bahwa jika head to head Anies versus RK bisa memotong ketertinggalan itu. Tapi apa sebenarnya atau faktor apa saja penentu kemenangan? Apakah mungkin kinerja partai, kerja partai ke masyarakat, atau mungkin wakilnya yang bisa menjadi penentu? Nah, menurut saya pertama personalitinya dulu ya, ketokohannya. Nah, RK punya kemampuan untuk lebih inklusif dalam menarik basis pendukung partai lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan latar belakang RK juga, yang notabene adalah mantan gubernur provinsi besar, yaitu Jawa Barat. Jadi tidak kalah profilnya dibanding Anies. Yang ketiga, kita tahu juga RK berasal dari partai besar, Golkar. Dan saat yang sama, kalau misalnya RK maju, didukung oleh koalisi yang terasosiasi dengan kekuasaan. Dan jangan lupa, ya, RK bagian penting dari kampanye Prabowo Gibran. Dan pada saat pilkada nanti, ya, itu dilakukan di saat Prabowo sudah menjadi presiden. Jadi kalau terjadi pertarungan antara Anies versus RK, itu big match. Nah, kalau terjadi Anies versus Ahok itu rematch. Jadi tergantung ya, meskipun lagi-lagi dalam konteks Anies versus Ahok, meskipun terjadi rematch, kemungkinan Ahok untuk menciptakan kejutan kecil. Tetapi kalau Anies melawan Ridwan Kamil, itu saya kira peluang siapa yang akan menang itu sangat ditentukan oleh kerja-kerja keras, baik cagupnya maupun tim sukses maupun partainya. Mas Burhan, kalau melihat wakil dari survei yang Anda lakukan, calon-calon wakil yang mungkin bisa menggenjot suara dari Ridwan Kamil, siapa sebenarnya dari survei yang dilakukan oleh indikator politik yang bisa berpasangan dengan Ridwan Kamil sendiri? Kalau kita lihat ya, nama-nama yang muncul sebagai pasangan, entah itu Anies, entah itu Ahok, entah itu Ridwan Kamil, kita punya banyak sekali simulasi pasangan. Ya. Misalnya Anies kita simulasikan dengan Andika Perkasa, kita simulasikan dengan Charles Honoris, kita simulasikan dengan Saiful Jarot, ya. Kemudian Ahok kita simulasikan dengan tokoh PKB Ida Fauzia, kemudian misalnya RK kita simulasikan dengan banyak nama. Itu nama-nama yang disimulasikan sebagai pasangan ketiga calon gubernur ini, itu umumnya itu belum memberi dampak elektoral apapun. Ya. Jadi semuanya masih bergantung pada elektabilitas calon gubernurnya. Jadi makanya saya mengatakan kalau secara personality, nama-nama bakal calon wakil gubernur yang beredar di elit atau media massa, itu nama-nama yang belum punya kontribusi elektoral. Yang menentukan adalah mesin partai. Jadi kalau misalnya nama tersebut punya mesin partai yang kuat, misalnya PKS atau PD Perjuangan, saya kira nama tersebut akan punya efek elektoral untuk membantu calon gubernurnya memenangkan pertarungan. Saya sebut dua partai ini karena partai ini, PKS terutama adalah partai pemenang di Jakarta. Ya. Dan yang kedua, PKS itu menguasai kota-kota satelit di sekitar Jakarta. PKS menang di kota Bogor, di kota Bekasi, ya, di kota Depok. Ya. Jadi penting PKS ini. Jadi misalnya nama PKS mengajukan calon wakil gubernur yang tidak populer, tetapi mesin partainya bisa bekerja. Masalahnya bekerja untuk siapa? Dari data kita, Mario, ya. Kalau PKS itu mengajukan calon wakil gubernur untuk Anies, itu efek elektoralnya lebih minimal buat Anies.
karena basis konstituen PKS sudah memilih Anies. Ya. Jadi calon wakil gubernur yang diajukan PKS itu lebih berguna kalau misalnya PKS menyodorkan namanya, nama wakil gubernurnya untuk Ridwan Kamil. Ya. Tetapi buat Anies itu secara elektoral Anies tidak terlalu banyak mendapatkan manfaat karena basis pendukung Anies itu sudah banyak yang berasal dari konstituen PKS. Oke, Mas. Sementara untuk kebalikannya, untuk calon wakil gubernur dari PD Perjuangan itu lebih berguna untuk disandingkan ke Anies. Karena Anies kalah telak terutama di basis-basis PD Perjuangan di Jakarta seperti Jakbar dan Jakarta Utara. Oke, Mas, kalau melihat partai tadi Anda sudah menyinggung sedikit, kalau pada akhirnya Koalisi Indonesia Maju bersatu untuk mendukung Ridwan Kamil dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil, apakah mungkin Ridwan Kamil akan suaranya akan semakin cair dan bisa di atas Anies? Ini namanya kemungkinan ada saja, tentu saja kemungkinan itu terbuka, Mario ya. Tetapi per hari ini Ridwan Kamil masih berada di bawah Anies. Datanya mengatakan demikian. Tetapi survei itu kan punya keterbatasan, hanya mampu memotret ketika data collecting itu dilakukan. Tetapi ke depan itu masih ada kemungkinan buat Ridwan Kamil untuk menciptakan kejutan menyalip Anies. Jangan lupa, saya sebut Anies tadi tidak dominan karena elektabilitasnya di kisaran 42%, paling tinggi dalam simulasi 36. Artinya Anies tidak melampaui 50% plus 1 untuk seorang calon gubernur yang berasal dari petahana. Anies ini sudah punya modal 5 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, Anies sudah menjadi calon presiden 2024 dan kalah di DKI Jakarta. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, di Pilpres 2024 Anies kalah di kandangnya sendiri di Jakarta. Ya. Meskipun kalahnya tipis, tapi tetap kalah. Ya. Artinya Anies juga nggak terkalahkan. Ya, jadi menurut Anda itu berefek juga, Mas Burhan ya? Menurut Anda itu berefek juga pada pilkada ini nanti ya, waktu kalah di Pilpres kemarin di Jakarta? Ya tentu saja, tetapi poin saya bukan itu, Mario. Poin saya, Anies itu tidak kuat-kuat amat. Ya. Tetapi untuk mengalahkan Anies juga tidak bisa mengajukan tokoh yang biasa-biasa saja. Butuh tokoh yang selevel dengan Anies. Nah, dari data kita temukan tokoh tersebut yang punya kemampuan dan level yang kurang lebih sama dengan Anies adalah Ridwan Kamil. Cuma masalahnya ini kan Ridwan Kamil itu masih dipertahankan oleh Golkar. Ya. Karena bagaimanapun Golkar tidak mau mengambil risiko membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Sementara ya, di Jakarta belum tentu menang melawan Anies. Sementara kalau dipertandingkan di Jawa Barat, buat Golkar itu lebih potensial dan surveinya juga mengatakan demikian. Beberapa waktu lalu kami merilis survei di Jawa Barat, Ridwan Kamil unggul. Nah, di situ ada tarik-menarik kepentingan antara Golkar dengan Gerindra. Karena kalau Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, kemungkinan besar yang memenangkan pertarungan di Jawa Barat adalah kader Gerindra. Namanya Deddy Mulyadi. Sementara Jawa Barat, populasi penduduknya paling gemuk. Jadi Golkar khawatir Jawa Barat akan pindah dari Golkar ke Gerindra kalau Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta. Jadi itu membuat Pak Golkar sampai sekarang masih ngotot meminta Ridwan Kamil bertahan di Jawa Barat. Mas Burhan, kalau melihat ini PDIP 50%, kasih angin tapi kadang juga tidak nih, masih belum yakin untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi bagaimana Anda melihat nanti, apakah dengan datangnya PDIP mendukung Anies Baswedan, Ahok tidak maju, apakah mungkin sebenarnya masa dari Ahok ini akan pindah ke Ridwan Kamil, sedangkan partai pengusungnya PDIP sendiri mungkin nanti akan mendukung Anies Baswedan. Bagaimana Anda lihat dinamika seperti ini? Begini Mario ya, kita mengenal istilah namanya split ticket voting. Partai itu kurang berakar. Jadi ada banyak sekali kasus di mana instruksi partai tidak diikuti oleh garis konstituen di tingkat masanya. Nah, mengapa itu terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena preferensi basis masing-masing partai itu punya keinginan sendiri-sendiri yang berbeda dengan kepentingan elitnya. Dan itu terjadi kalau Anda baca 91 slide rilis yang kami paparkan kemarin, itu clear datanya. Basis PD Perjuangan itu tidak ke Anies. Artinya, kalau misalnya Ahok
dijodohkan dengan Anies, mungkin mampu membawa sebagian pendukung Ahok untuk memilih Anies. Tetapi ya belum tentu Ahok mau sebagai wakilnya Anies. Apalagi kalau kita melihat residu isu Al-Maidah 51 beberapa waktu lalu. Yang kedua, basis massa partai itu tidak bisa dikendalikan oleh elitnya. Mereka punya preferensi yang otonom. Dan jangan lupa, secara ideologis ada banyak rintangan yang membuat basis PD Perjuangan itu berpikir 1000 kali untuk memilih Anies Baswedan. Dan itu yang membuat dalam simulasi head to head, pemilih PD Perjuangan yang notabene pendukung Ahok terutama dari kelompok non-muslim dan pemilih muslim progresif itu cenderung larinya ke Ridwan Kamil. Ya. Karena suka tidak suka polarisasi 2017 itu sepertinya masih membekas. Dan itu yang membuat antara basis Anies atau basis Ahok itu seperti berbeda 180 derajat. Oke, Mas Burhan, terakhir analisis Anda melihat dinamika politik Pilkada Jakarta yang masih cair seperti ini, akankah mungkin Anies akan head to head atau melawan dua pasangan calon dari survei indikator politik Indonesia? Sangat ditentukan oleh sikap PDI Perjuangan. Jadi kalau PDI Perjuangan itu mengatakan mendukung Anies, maka kemungkinan terjadi head to head. Tapi kalau PDI Perjuangan entah mengajukan calon sendiri atau punya eksperimen lain, kemungkinan terjadi 3 poros. Nah, pertanyaan yang penting untuk diajukan ke PDI Perjuangan, kalau misalnya mereka mengajukan calon sendiri, siapa kader mereka yang akan mereka usung? Karena PDI Perjuangan sendiri juga tidak cukup kursinya, hanya 15 kursi untuk bisa memajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kemungkinan besar PKB. Nah, masalahnya PKB juga pengen punya calon gubernur yang potensial menang. Dan karenanya ini sering disebut-sebut oleh PKB. Cuma PKB tidak mau wakilnya Anies berasal dari tokoh PKS. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan setuju dengan sikap PKB, maka PDI Perjuangan akan mendukung calon yang dianggap punya potensi menang. Dan itu hanya ada 2. Kalau nggak Anies, Ridwan Kamil. Ya. Nah, masalahnya Ridwan Kamil terasosiasi dengan kekuasaan, di mana PDI Perjuangan per hari ini itu masih menjaga jarak dengan kekuasaan. Ya, Jadi ini kompleksitas ini yang menurut saya kita perlu sabar menunggu sampai 1 bulan ke depan agar peta elektoral lebih bisa kita baca secara lebih baik. Oke, terima kasih Mas Burhan atas analisisnya dan kita tunggu terus dinamika politik Pilkada Jakarta yang masih sangat dinamis. Terima kasih sekali lagi Mas Burhan, sehat selalu.